Selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi di acara Ask Me Anything About Human Design dan Jinkis ya bersama saya Albert Lutano pada malam hari ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini di eh, Zoom ya. Eh, Malam ini saya agak sedikit mengubah konsepnya, teman-teman, yang tadinya mungkin saya live secara langsung di Instagram, kemudian live secara langsung di Facebook Group, ya. Mungkin malam ini agak sedikit berbeda formatnya, ya. Karena rekaman ini pun nanti juga akan bisa teman-teman saksikan melalui IG Reel, kemudian melalui YouTube, ya, teman-teman. Tapi malam ini mungkin saya pikir saya akan tetap live. Kita akan coba live juga di Facebook ya, supaya teman-teman yang di Facebook juga bisa menyaksikan acara ini. Saya akan sharing dulu ya di grup Facebook. Nah, sebentar teman-teman. Hmm, Ya, sambil menunggu prosesnya berjalan di dalam Facebook, mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan terkait dengan human design, gene keys, dan juga astrologi mungkin ya. Ini juga terjadi perubahan waktu juga yang biasanya setiap hari Selasa ya. Ini saya putuskan untuk pindah semua di hari Minggu, teman-teman. Ya karena Senin dan Selasa jadwal saya sudah penuh dengan jadwal ngajar, dengan jadwal ngajar dan coaching juga, jadi sudah lumayan penuh. Jadi tersisa nih di hari Minggu ya, di mana saya bisa meluangkan waktu ke teman-teman untuk sharing seperti ini. Jadi silahkan teman-teman gunakan waktunya untuk teman-teman bisa berinteraksi, menanyakan apapun pertanyaanmu terkait dengan human design, gene keys, dan juga astrologi. Oke, sebentar. Saya share dulu ke Facebook group. Ini adalah edisi 17 September 2023. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, kita sudah live. Ya, kita sudah live teman-teman. Oke, teman-teman silahkan kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya terkait dengan human design, Jinkis, dan juga astrologi, monggo. Silahkan teman-teman boleh ketikkan pertanyaanmu di kolom komentar, bisa juga bertanya ya langsung teman-teman unmute audionya teman-teman, silahkan teman-teman. Ya, saya sambil memeriksa di Facebook apakah kita sudah benar-benar live di sini. Ya, kita sudah live. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Susana terkait dengan astrologi. Maksudnya konjungsi planet itu gimana? Oh, pengaruhnya ke kita apa? Oke, karena bicara soal astrologi, mungkin saya akan memberikan contoh ya supaya lebih jelas. Tapi simpelnya gini, konjungsi planet itu adalah ketika di dalam sebuah diagram astrologi itu teman-teman menemukan sebuah planet yang posisinya dempet satu sama lain, ya, atau kurang lebih jarak antara planet ke planet itu kurang lebih sekitar maksimal 10 sampai 15 derajat. Ya, itu pengertian dari konjungsi planet di dalam astrologi. Ya, saya ambilkan contoh atau saya carikan berchart seseorang ya, berchart astrologi supaya saya bisa menunjukkan dengan jelas ya. Oke.
Saya ambilkan di Google aja ya, yang paling cepat untuk memberikan contoh daripada saya bikin baru lagi. Ini ada bercatnya siapa ini? Coba kita lihat. Ini contoh aja. Ya, daripada saya bikin bercat baru kelamaan, mendingan saya pinjam bercatnya orang yang sudah ada sebagai contoh di sini. Tadi mana? Kok hilang bercatnya? Bentar, teman-teman. Tadi ada satu bercat yang bagus banget yang bisa jadikan contoh itu. Kebetulan saya melihat banyak sekali konjungsinya antar planetnya. Tapi kok mendadak hilang? Oke, sebentar ya. Nah, ini tadi yang saya mau ambil itu yang ini. Oke. Dibukanya ke halaman yang ini juga ya. Ya, nggak apa-apa. Coba kita lihat dulu ada bercatnya nggak. Kalau ada bercatnya lebih enak di sini. Kita lihat teman-teman. Nah, ini. Oh, ada catnya si Brad Pitt. Ya, ada sih teman-teman yang kenal Brad Pitt. Siapakah dia? Kalau tahu Brad Pitt, berarti kita seumuran ya. Brad Pitt adalah seorang penyanyi dangdut. Bukan ya? Dia adalah seorang artis terkenal dari mana ya? Dari Amerika tuh bukan ya? Saya juga lupa teman-teman. Yang main Mr. Smith dan Mrs. Smith ya dengan Angelina Jolie ya. Nah, ini adalah contoh yang cukup bagus terkait dengan konjungsi planet ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ini kalau di dalam chart astrologi ya teman-teman menjumpai ada planet-planet seperti ini ya. Nih, ini planet ya teman-teman ya. Ada lambang-lambang matahari, kemudian ada Mars, kemudian Ketu, kemudian Merkuri, dan kemudian ada Moon, dan juga ini adalah Venus ya. Syarat sebuah planet dikatakan konjungsi adalah jaraknya satu sama lain antara 10 sampai 15 derajat ya. Jadi kalau matahari ini ada di posisi 25 derajat ya, kemudian ini Mars 10 derajat, berarti ini consider dia masih konjungsi ya, matahari dengan si Mars ini. Mars dan Ketu selisihnya 10 dan 11 ya. Jadi selisihnya 1. Ini konjungsi. Mars dengan si Merkuri ya 10 dan 16. Jadi 6 derajat. Ini konjungsi ya. Mars dengan si bulan ya, ini kan dua-dua ya. 10 dengan dua-dua. Ini konjungsi. Jadi semua yang nempel-nempel ini dengan jarak radius 10 sampai 15 derajat ini yang dinamakan dengan konjungsi. Pertanyaannya, apa efeknya bagi diri kita sebagai manusia? Ya, Mas, teman-teman mesti lihat planet-planet ini sifatnya malefic atau benefik. Ya, jadi maksudnya malefic benefik bukan berarti selalu yang satu jelek, yang satu bagus ya, bukan seperti itu ya cara membacanya. Jadi lebih kepada sifatnya, karakternya lebih karakter yang positif atau karakter yang negatif ya, bukan berarti yang negatif itu pasti jelek, yang positif itu pasti bagus, nggak gitu juga ya. Jadi ini adalah sifat energinya. Jadi beberapa planet-planet yang disebut dengan benefik ya, ini adalah matahari itu benefik, Mars adalah malefic, dia lebih negatif dia. Kemudian Merkurius, Venus itu consider masuk ke benefik ya. Jadi Mars masuk yang malefic. Jadi bayangin teman-teman, Mars itu memiliki karakter ya, karakter seperti domba ya. Teman-teman bayangin Aries adalah lambangnya kepala domba ya. Domba kerjanya ngapain? Suka nanduk. Ya, makanya orang-orang Aries terkenal seorang yang cukup agresif, orang-orang yang cukup tegas ya, cukup sangar ya. Bahkan karakter yang diwakilin adalah dewa perang Ares. Jadi bayangin teman-teman, ada dewa Ares tukang perang ya, kemudian dia join dengan matahari Helios ya. Apa yang terjadi? Maka kekuatannya akan besar ya, memberikan efek malefik. Jadi maunya antara matahari dengan ini membuat orang tersebut menjadi tukang gas ya, suka ngegas, agresif, tegas ya, seperti itu teman-teman.
Nah, kemudian Mars ini jika ketemu dengan Merkurius, Merkurius adalah lambang pembawa pesan, bicara soal komunikasi. Dia posisinya adalah benefic, ya. Merkurius juga bisa netral juga ya, malefic bisa benefit juga. Ketemu dengan Mars yang tukang gas, maka komunikasinya akan suka ngegas. Kira-kira gitu. Kalau misalnya ini jawaban untuk Kak Susana ya yang tadi tanya itu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya, itu efeknya. Jadi mesti dilihat dulu apakah planet itu malefic atau benefic. Kira-kira seperti itu ya, Kak Susana jawabannya. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Kak Lestari. Kak Lestari, human design sama Jinkies itu beda atau gimana? Ya, beda. Ya, kalau human design itu lebih bicara tentang mekanik desain tubuh kita, ya, tentang tubuh dan jiwa manusia, tentang buku mekanik, buku manual, ya, buku manualnya seorang manusia, ya, tentang siapa diri kita. Kalau Jinkies itu ibarat peta perjalanannya kita, ya, peta perjalanan memeriksa masuk ke dalam diri kita, yang memahami filosofi-filosofi yang ada di setiap 64 kodon DNA kita, ya, ada potensi, ada kekuatan, kemudian ada filosofi apa yang ada di belakang ini. Kalau human design bicara banyak hal mekaniknya ya, makanya ada 9 pusat energi ya, kemudian ada ya gerbang energi pun juga merupakan sebetulnya Jinkies ya. Kemudian ada channel ya, ada bicara soal apa namanya itu? Bukan transit ya. Bicara soal sirkuit seperti itu, otak kanan, otak kiri ya. Di Jinkies itu nggak ada. Jinkies lebih belajarnya masuk ke dalam dengan proses yang kita sebut dengan kontemplasi ya. Jadi setiap seminggu sekali kita akan merenungkan kunci-kunci tertentu ya. Jadi kode DNA tertentu yang ada di dalam diri kita, di baliknya ada potensi apa, di baliknya ada filosofi apa. Jadi agak sedikit beda pendekatannya antara human design dengan Jinkies. Jadi kalau tanya belajar mana duluan, saya saran sih belajar human design dulu. Kira-kira gitu ya teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya lagi. Saya masih tunggu di sini. Boleh teman-teman ketikkan di kolom chat, boleh juga teman-teman langsung unmute. Apakah Jinkies lebih kompleks daripada human design? Kalau saya pribadi, saya mengatakan human design jauh lebih kompleks. Jinkies itu lebih sederhana. Cuma yang membedakan, ya, human design itu ibarat sebuah pengetahuan, ya, pengetahuan misalnya pusat energi itu apa, gerbang ini apa, ya, channel ini apa, pusat energi yang berwarna ini begini, pusat energi yang putih itu begini. Lebih kepada pengetahuan, ya, pengetahuan kayak kita belajar matematika, belajar IPA, ya, sesuatu yang sudah pasti, sudah eksak. Tektoknya ada, misalnya A sama dengan 10, B sama dengan 20, misalnya seperti itu ya. Tektoknya sudah ini, sudah enak. Jinkies sebetulnya lebih simpel karena hanya membahas 64 aja, 64 gerbang kita. Ya, kalau ketika dia masuk ke dalam profil kita, nah profil pun juga isinya hanya 11. Ya, kalau yang kalau di human design kita menggunakan ada 26 ya, Jinkies cuma 11. Sebetulnya lebih sederhana Jinkies. Yang jadi masalah adalah untuk kita bisa benar-benar mengerti filosofi di balik Jinkies itu teman-teman harus melakukan kontemplasi. Teman-teman membutuhkan seorang guide, ya, guide yang sudah mengerti tentang konsep Jinkies ini, yang akan menghantarkan teman-teman masuk ke dalam untuk melihat satu persatu di setiap kunci gennya teman-teman punya apa.
frekuensinya lagi di mana? Apakah di frekuensi shadow, apakah di frekuensi GIF, dan frekuensi CD. Itu kira-kira begitu. Itu bicara soal gene keys. Jadi pada akhirnya pemahaman setiap kunci gen satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda-beda. Ya, karena setiap perjalanan setiap manusia itu beda-beda. Ya, pemahaman saya gene keys misalnya hari ini kunci gen 6 mungkin dengan pengalamannya kunci gen 6 juga dari posisi Bro Arya mungkin bisa berbeda. Ya, karena tergantung dari perjalanan kita masing-masing. Jadi kesannya kompleks tapi sebenarnya enggak. Nah, tugas saya sebagai Jinkis ya yang akan menuntun teman-teman ya untuk menghantar teman-teman di pemahaman di setiap kunci-kunci itu. Nah, selanjutnya teman-teman harus bisa masuk ke dalam sendiri. Ya, itu kira-kira gitu ya. Ada si Lestari tanyanya di diagram bodygraph ada warna merah dan hitam. Ini kalau nggak salah baru hari ini saya tim kita tim Jinkis ada posting ya di Instagram. Kalau nggak salah tadi pagi ya, saya lupa. Ya, tadi pagi tim Jinkis baru saja membahas tim Human Design, tim kontennya Human Design baru saja membahas terkait dengan warna. Ini dia. Ya, saya masih ingat ya. Ini tim kita tadi membuat sebuah konten ya. Ada angka gerbang ya yang warna hitam dan warna merah. Ini pertanyaan yang sama yang diajukan sama si Lestari ya. Ya, itu maksudnya gimana? Nah, ini sudah ada jawabannya di IG kita ya. Jadi semua angka yang berwarna hitam ya, kalau teman-teman lihat ini ada pipa-pipa hitam yang keluar dari diagram human design kita, itu merujuk kepada desain pikiran sadar kita ya. Pikiran sadar kita itu adalah merupakan kepribadian dari jiwa kita. Nah, jadi semua yang hitam ini adalah semua potensi, semua bakat, semua kemampuan atau perilaku yang kita miliki di dalam diri kita, yang mana hal ini sudah kita sadari, bahkan kita sudah lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu hitam. Kalau yang merah itu adalah merujuk kepada desain pikiran bawah sadar kita atau unconscious mind kita. Dan saya bisa mengatakan unconscious mind kita itu adalah desain dari tubuh fisik kita. Ya, jadi semua kemampuan, semua talenta, semua perilaku yang sudah ada dalam diri kita, tapi ya ada tapinya ya, kita belum tahu. Karena kita belum tahu, kita belum sadar. Namun, biasanya orang lain yang ada di luar diri kita itu menyadari bahwa kita punya trait itu, ya, kita punya kemampuan itu, kita punya potensi itu dan bakat itu. Dan begitu dikonfirmasi ke kita, ya, kitanya denial. Misal contoh ya, saya punya gerbang 56 dan kebetulan warnanya merah. Ya, ini contoh ya. Saya punya gerbang 56 dan warnanya merah. 56 itu adalah kemampuan untuk melakukan storytelling. Ya, kemampuan bercerita, membuat copywriting, untuk mendongeng ya. Nah, kebetulan merah ya. Kemudian ada teman saya datang. Dia bilang sama saya, "Albert, kamu tuh punya kemampuan storytelling. Storytelling kamu bagus begini gini 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 ya." Dia sambil muji saya. Nah, tapi karena saya 56 saya merah, saya nggak merasa bahwa saya punya kemampuan itu. Akhirnya saya denial. Enggak, aku nggak punya kemampuan itu. Siapa yang bilang saya punya storytelling? Kamu ada-ada aja. Nggak mungkin aku bisa punya kemampuan itu. Nah, sayanya denial. Padahal itu sudah tercatat, tertulis dengan jelas di dalam diagram human design-nya saya. Ya, gerbang 56 saya merah ya. Artinya saya sudah punya kemampuan itu, tapi sayanya denial. Nah, pada akhirnya ketika teman-teman belajar human design ya, teman-teman akhirnya sudah mengetahui, sudah menyadari bakat dan kemampuan yang teman-teman miliki, yang melalui apapun, yang melalui mungkin teman-teman baca di sosial media, di Instagram, kemudian mungkin teman-teman baca di buku saya dan yang lain sebagainya. Ya, pada akhirnya semua area yang warna merah-merah itu teman-teman, ya tidak lagi merah,
Ya karena teman-teman sudah tahu, tadi teman-teman nggak tahu, teman-teman nggak sadar ya, karena nggak tahu pasti nggak sadar. Akhirnya tahu, ketika tahu kesadaran teman-teman naik, akhirnya teman-teman tidak merah lagi ya, karena teman-teman sudah tahu dan sudah sadar. Jadi mau hitam mau merah, kalau terkait dengan bakat, kemampuan dan perilaku, pada akhirnya itu nggak masalah lagi. Ya jangan dipusingin antara merah dengan hitam. Perbedaan besar merah dan hitam pada saat nanti ketika teman-teman mau mempelajari human design di level yang lebih dalam lagi, teman-teman pengen ngulik ya tentang proses genetika yang diturunkan dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, teman-teman pengen tahu proses kayak karma, trauma yang diturunkan dari ancestral kita, dari orang tua kita, dari kakek nenek dan yang seterusnya, teman-teman akan mengulik di area yang merah karena itu bicara soal tubuh fisik. Ya, our unconscious mind is actually as our physical body. Ya, jadi kalau teman-teman punya trauma, punya luka yang belum selesai, biasa akan tersimpan di dalam pikiran bawah sadar ya, yang merah ya. Jika itu dibiarkan, ya, itu akan mengakibatkan gangguan pada tubuh fisik, ya, sakit penyakit dan yang lain-lain, ya, yang oleh istilah medis dan dokter dinamakan psikosomatis. Jadi kalau mau cari tentang trauma, mau sembuh dari penyakit dan yang lainnya, nanti kita akan nguliknya di semua area yang merah-merah itu, teman-teman. Tadi yang tanya siapa? Belum bilang jelas ya. Baiklah, Lestari ya, tanya ya. Ya, Kak Arya bilang kalau merah dan sudah sadar apa bisa berubah jadi warna hitam. Ya kalau dari diagramnya nggak bisa berubah, tetap. Ya ini kan pemahaman kan. Ya kalau memang sudah pemahaman, kita sudah tahu bahwa yang tadinya merah saya tidak tahu dan tidak sadar, sekarang saya sudah tahu dan sadar. Ya secara intrinsit ya, secara apa? Istilahnya apa ya? Secara tersirat ya. Itu sudah hitam. Jadi kita nggak usah masalahin lagi mau merah mau hitam. Itu sudah hitam semua. Kan kita sudah tahu dan kita sudah belajar. Oke, Kak William bilang interested Pak Albert untuk belajar lebih lanjut yang merahnya. Ya, nanti bisa ikut kelasnya. Ya, kita nanti akan buka kelas dalam waktu dekat membahas khusus yang merah ini. Bicara soal genetik dan bicara soal trauma ancestral kita, trauma dan luka-luka yang diturunkan dari orang tua dan dari ancestralnya kita. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya ada Bro William. Pak Albert, gimana ya cara menghilangkan rasa cemas pada proyektor mental yang sudah terakumulasi dan mencari passion yang pas dengan diri? Ini kalau nggak salah Bro William kemarin sudah ada ini ya, ada ikut Zoom ya. Oke, menghilangkan rasa cemas bagi proyektor mental ya. Kita tahu proyektor mental sudah terkondisioning dengan ya overthinking karena terbiasa menggunakan mentalnya yaitu kepala dan asnanya untuk memproses informasi ya dengan melakukan riset, melakukan perbandingan ya terkait ya sudah terbiasa yang akhirnya ujung-ujungnya jadi overthinking. Nah, bagaimana menghilangkan overthinking itu, rasa cemas itu ya? Karena rasa cemas datangnya dari overthinking. Ya satu, ya belajar untuk tidak overthinking, ya melepaskan yang namanya kekhawatiran tersebut. Ya biasanya kekhawatiran itu juga muncul karena kondisi lingkungan kita yang mendukung ke sana. Biasanya seperti itu. Jadi satu harus mencoba ya keluar dari lingkungan yang mengkondisioning kita. Biasanya seperti itu kan. Ya ada dorongan dari luar yang membuat kita khawatir dan cemas. Nah, kemudian belajar untuk mindfulness ya, lakukan meditasi mindful itu paling tidak sedikit membantu ya mengurangin overthinking yang ada, belajar untuk berada di saat sekarang ya, being mindful itu salah satu latihan yang bisa dilakukan untuk menghilangkan rasa cemas itu. Dan grounding ya, sering-sering cari tempat terbuka ya, jalan kaki barefoot ya, telanjang kaki supaya merilis rasa khawatir, merilis rasa cemas itu. Kira-kira seperti itu ya untuk menghilangkan rasa cemas sementara itu ya yang bisa saya sarankan.
Kemudian untuk mencari passion yang pas dengan diri, ya, mencari passion yang pas adalah pertama kita mesti tahu dulu bakat utama yang kita miliki di dalam diri kita. Ya, bakat utama di dalam diri kita itu biasanya ya terdapat di channel atau jalur potensi yang kita miliki. Jalur dan potensi, jalur potensi ada channel itu biasanya di dalam diagram human design kita itu adalah ketika teman-teman menjumpai ada dua gerbang, ya, ada dua gerbang energi yang tersambung, yang nyambung satu sama lain. Itu bakat utamanya teman-teman. Ya, mulai mungkin lihat dari sini dari bakat utama. Nah, setelah itu baru melihat di bakat penunjang. Bakat penunjang itu adalah teman-teman melihatnya dari gerbang-gerbang energi yang aktif di dalam chatnya teman-teman. Nah, itu. Kemudian sambil berjalan dilihat ya dalam perjalanan hidup teman-teman, sebetulnya apa sih yang teman-teman sukai ya dalam kehidupan. Jadi itu bicara soal apa yang kita suka ya kalau kita teman-teman belajar tentang ikigai ya. Ikigai itu adalah sebuah alasan kenapa kita setiap pagi pengen bangun pagi dan kita bersemangat dengan hidup kita ya. Itu salah satu filosofi Jepang ya. Ikigai ini bisa dikaitkan dengan human design. Ya, ikigai itu bicara tentang apa yang kita sukai, apa yang bisa menghasilkan uang, ya, apa yang membuat hidup kita berarti, ya, itu ikigai. Nah, di antara apa yang kita sukai, apa yang bisa menghasilkan uang, apa yang membuat diri kita, hidup kita berarti dan yang lain-lain, itu pasti akan ketemu sebuah irisan di sana. Ya, jadi jangan khawatir kalau misalnya belum menemukan passion. Cara berikutnya, teman-teman bisa cek di bagian incarnation cross-nya teman-teman. Ya, di humandesignindonesia.com, di PDF 3 halaman yang gratis itu sudah ada penjelasan singkat tentang incarnation cross-nya teman-teman apa. Ya, misi hidupmu di dunia ini apa. Nah, mungkin bisa lakukan kontemplasi perenungan di bidang itu. Jadi teman-teman cari tahu ya misi saya apa sih sebenarnya di hidup ini. Nah, kemudian kaitkan dengan apa yang kita sukai di dalam hidup kita. Ya, misalnya ada yang bilang, tapi Coach Albert saya sukanya kuliner, saya sukanya makan-makan. Ya, it's nothing wrong dengan makan-makan, nothing wrong dengan kuliner kalau misalnya teman-teman sukanya di situ. Nah, boleh nggak kita lihat dari sudut pandang yang lain? Ya, dengan kesukaan teman-teman makan-makan, kuliner, ada nggak sesuatu yang mungkin teman-teman bisa jadikan hal tersebut bisa membantu orang lain? Satu. Kedua, bisa menghasilkan uang bagi teman-teman. Ya, misalnya contohnya seperti itu. Nah, mungkin ada yang bilang, mana mungkin makan-makan kuliner itu bisa menghasilkan uang buat saya. Bisa. Anda menjadi seorang travel blog yang menjadi content creator di bidang kuliner, bidang makanan, memberikan rekomendasi tempat makan paling enak di mana, misalnya di Jakarta, 10 rekomendasi tempat makan paling enak di Bali, misalnya seperti itu, ya. Terus teman-teman kerjasama aja sama ininya, sama tempat makannya. Lu mau nggak gue endorse? Ya, tapi lu bayar gue sekian, 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 ya kan? Nanti atau bilang sama yang punya tempat makan kuliner itu ya, kalau gue endorse lu, ya ntar ada orang datang, dia akan menyampaikan dengan memberikan kode tertentu dia dapat diskon. Berarti memang itu tandanya traffic itu orang tersebut datang dari saya. Nah, di situ kasih saya komisi. Kan bisa seperti itu. Ya, sambil makan, sambil kuliner, teman-teman sharing ke dunia. Ya, sharing ke dunia sesuatu yang bermanfaat kan. Bisa menghasilkan uang juga. Ya, mungkin seperti itu sih Bro William. Singkatnya ya. Sambil pelan-pelan dicari. Kira-kira gitu. Oke, Kak Gani, kok maksud dari channel Nostalgia 6447 itu apa? Oke, 6447, ya itu memang merupakan jalur nostalgia ya, jalur di mana teman-teman selalu akan mengingat kejadian-kejadian di masa lalu, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu untuk tujuan mendapatkan pelajaran supaya hal tersebut tidak akan terulang lagi. Ya, jadi lebih kepada 6447 itu refleksi teman-teman terhadap
pengalaman yang sudah teman-teman alami, ya. Jadi mengidentifikasikan kejadian, peristiwa untuk mendapatkan sebuah makna. Ya, dari pengalaman tersebut, mungkin teman-teman nanti akan mendapatkan sebuah ide-ide baru, terus kemudian pelajaran-pelajaran baru, ya, sehingga dari situ teman-teman bisa menggunakannya untuk teman-teman bagikan kepada orang lain. Ya, itu kira-kira seperti itu. Itu seperti itu jawabannya. Tadi tanya siapa? Gani, ya, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, saya ngintip lagi pertanyaannya lagi. Ini sambil teman-teman boleh ya, kalau misalnya masih belum puas pengen nanya. Yang di online di Facebook Group, kalau memang mau tanya boleh ya, ketikkan pertanyaanmu di sana, nggak masalah ya. Jadi saya juga mantau di sini. Pertanyaan berikutnya dari Kak Lestari. Di pusat energi limpa, ya, Slin ya. Mengenai ketakutan yang menghambat kita, Pak, itu bagaimana cara kita mengubah ketakutan itu menjadi sebuah peluang? Oke, ini pasti ngambil dari IG ya, yang kemarin di posting sama tim kita. Nah, ini ya. Saya share saja buat teman-teman lihat ya. Ini ya. Ya, spleen ini adalah pusat ketakutan manusia. Ini adalah pusat energi yang paling purba, pusat energi yang paling tua. Ya, jadi ibarat ini otak reptilnya manusia yang selalu waspada terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Ya, ini bahkan sudah ada pada manusia 7 cakra, ya, manusia-manusia Homo sapien, ya. Kita sendiri adalah manusia 9 cakra hari ini. Hari ini kita bukan lagi manusia 7 cakra, ya. Manusia 7 cakra hidup untuk bertahan, ya, menjalani keseharian untuk bertahan hidup, ya. Maka kita tahu nenek moyang kita dulu, ya, ketika masih tinggal di hutan, ya, belum punya peradaban seperti kita, ya, mereka benar-benar mengandalkan insting mereka. Mereka benar-benar mengandalkan limpa atau spleen mereka untuk bisa bertahan hidup. Ya, dari apa? Ya, macam-macam, ya. Dari kondisi sekeliling, kemudian dari binatang buas, ancaman dari suku-suku tribe yang lain. Ya, jadi insting mereka benar-benar berjalan dengan baik. Nah, ini kita masuk ke dunia modern, ya, dunia peradaban kita sekarang ini, ya, teman-teman. Jadi pusat energi limpa ini tetap akan membawa yang dinamakan dengan ketakutan, ya. Jadi ketakutan itu sebetulnya adalah sebuah mekanika pertahanan diri dari manusia untuk mempertahankan diri, itu memberikan peringatan kepada kita kalau ada sesuatu yang berbahaya. Nah, sesuatu yang berbahaya itu biasanya manusia akan melakukan 2 hal. Kalau dia nggak fight, dia akan flight. Ya, kalau dia nggak lawan, dia akan lari. Pilihannya cuma 2 seperti itu. Ya, dan kita diberikan sense ketakutan ini, ya, supaya kita lebih alert dan lebih waspada. Ya, ketakutan ini bisa menghambat kita. Tapi kalau kita bisa mengatasi ketakutan ini, maka ya kita akan bisa menjadi orang yang hebat di sini. Ya, misalnya ada sense ketakutan merasa tidak cukup. Oke, bagaimana kalau kita rubah mindset-nya? Bahwa semesta, universe akan mencukupkan segala kebutuhan kita, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, takut terkait dengan masa depan. Bagaimana kalau kita menyerahkan masa depan kita kepada tuntunan tangan dari semesta, tuntunan dari Tuhan itu sendiri. Kemudian pengalaman masa lalu yang berulang, ada ketakutan di sana. Ya, nah, bagaimana kalau kita rubah mindset kita bahwa pengalaman masa lalu itu akan memberikan pelajaran bagi saya agar saya menjadi lebih bijak dan lebih kuat. Ya, kita tinggal balik aja, teman-teman, kalau pengen apa namanya, pengen mengubah ketakutan itu, ya.
mindset kita dirubah. Ya, jadi mengubah kekuatan itu menjadi ketakutan-ketakutan menjadi kekuatan dan menjadi peluang dari dalam diri kita. Ya, ketakutan akan kegagalan. Ya, kita pasti tahu segala sesuatu pasti ada resiko gagal. Bagaimana kalau kita rubah? Ya, apa yang terjadi kalau saya gagal untuk mencoba? Kan konyol, ya kan? Kehabisan waktu, ya. Kalau kehabisan waktu, belajar manajemen waktu, ya, supaya kita bisa menggunakan waktu dengan lebih efisien. Dia menjadi sebuah pelajaran di sana. Jadi ketakutan kita menjadi sebuah pelajaran akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Ketakutan akan kekurangan dan ketidaksempurnaan, ya. Which is ini bagus ya. Kita menjadi orang yang perfeksionis ya, yang mengharapkan sesuatu yang terbaik dalam diri kita. Dan jadi sebenarnya sebuah kekuatan juga sebenarnya. Jadi semua yang ada yang merupakan ketakutan ini sebenarnya kekuatan juga kalau kita melihatnya dari sudut pandang atau angle yang berbeda. Itu kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan kejawab ya, Kak Astari. Oke, Bro William nanya, Coach Albert, jika izin bertanya, untuk 366, 11, 12, misi hidup adalah mencari Taman Eden sendiri. Gimana maksudnya? Oke, itu kalau nggak salah keterangannya adalah tugas kita di dunia ini adalah kita merindukan Taman Eden ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Ini bayangin ini Taman Eden. Taman Eden adalah taman yang dulu katanya ya diciptakan oleh Tuhan sendiri untuk manusia pertama ya. Menurut cerita kan Adam dan Hawa waktu itu ya, sebuah dunia yang sempurna ya, di mana segala sesuatu tersedia ya kan, sampai akhirnya ada sebuah kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa ya, akibat makan buah terlarang yang membuat akhirnya manusia terusir dari Taman Eden ya. Ya, menurut cerita itu ya kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa itu yang sudah terusir dari kondisi yang sempurna, kondisi surga itu ya. Itu kira-kira seperti itu. Benar ya, teman-temannya, terjadi seperti itu ya. Nah, balik lagi. Kita merindukan suasana surga. Ya, sebuah ilusi yang ada di dalam diri kita, sebuah kondisi kehidupan yang ideal, sebuah kondisi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, ya. Jadi semacam sindromnya Disney lah. Ya, kita tahu film-film Disney, ya kan, selalu menciptakan sebuah impian, ilusi-ilusi yang luar biasa, ya. Jadi misalnya impian seorang ini ya, seorang gadis remaja yang memimpikan akan bertemu dengan pangeran berkuda putih. Ya, itu adalah gambaran dari ilusi di Taman Eden. Ya, berharap bahwa suatu hari akan datang seorang pangeran yang akan menyelamatkan dia. Ya, akan ada pangeran yang mencium dia. Salah ya, kebalik ya. yang mencium ceweknya ya. Jadi ada sebuah ya hidup di kastil ya, seperti Cinderella, hidup bahagia selama-lamanya. Itu adalah ilusi dari Taman Eden, teman-teman. Ya, karena satu dan lain sebab mungkin hidup kita penuh dengan penderitaan, ya, ya kita bermimpi mendapatkan Taman Eden itu sendiri. Ya, tapi sebenarnya kalau kita mau renungkan ke dalam, ya teman-teman ya, kondisi Taman Eden itu adalah kondisi yang kita ciptakan sendiri. Surga dan neraka adalah sebuah state of mind yang kita ciptakan sendiri sebenarnya. Karena bahagia itu adalah pilihan. Ya, dunia yang menyenangkan adalah pilihan kita. Kalau kita bisa melihat dunia ini dengan tepat, maka kita akan bisa menghadirkan suasana surga di dalam diri kita. Ya, kalau kita mengeluh, kita menganggap hidup kita tidak beruntung dan yang lain sebagainya, maka itu adalah state of hell. Ya, kita merasa hidup kita seperti dalam neraka. Kita menjadi kehilangan pelajarannya. Ya, orang yang datang dalam hidup kita memberikan kita pelajaran. Peristiwa-peristiwa yang datang dalam hidup kita memberikan sebuah pelajaran untuk membuat kita bertumbuh. Nah, kita mau melihatnya seperti apa? Orang yang memproses kita membawa kita ke state of hell atau state of Eden itu sendiri. Jadi kira-kira gitu sih Bro William penjelasannya. Ya, kira-kira gitu.
Kak Susana, misal otoritas batin saya di sakral, kan harusnya tanya sama good dulu. Tapi karena kondisi pusat limpa saya sedang nggak sehat, akhirnya membiarkan pikiran dan logika mengambil alih dalam pengambilan keputusan. Nah, bagaimana susah supaya pusat energi limpa ini tetap sehat? Pusat energi limpa kan insting ya. Insting itu hanya bisa muncul sekali, nggak bisa diulang. Ya, sekali lagi, insting yang berasal dari limpa itu hanya bisa datang sekali dan tidak bisa diulang. Yang seringkali yang terjadi adalah kita menggunakan pikiran kita, ya melibatkan pikiran kita, ya dan mengabaikan insting itu. Nah, bagaimana supaya limpa tetap sehat? Ya itu tadi, ya dengarkan limpamu, dengarkan suara instingmu, jangan libatkan pikiran dan perhatikan bagaimana kita makan sesuai dengan desain. Ya, karena otoritas diri kita itu terkait dengan kognisi, terkait juga dengan tubuh fisik, dan tubuh fisik adalah peka dengan apa yang kita makan. Coba dicek di pencernaan, ya pencernaan kita apa di human design. Apakah butuh banyak cahaya, ataukah butuh malam hari, ataukah butuh suasana tenang, harus panas, harus dingin, kira-kira gitu ya. Itu jawabannya ya, Kak Susana. Kak William, nah lalu Coach, ketika kita berusaha positif, lalu ada motivasinya kecemasan. Gimana ya Coach? Ini motivasinya ketakutan kali ya, bukan kecemasan ya. Ketakutan itu adalah bahwa pikiran kita selalu berusaha mengantisipasi segala sesuatu yang terkait dengan survival. Ya, saya juga punya motivasi kecemasan, bukan kecemasan, ketakutan, survival. Ya, dulu waktu kecil saya sempat membayangkan diri ingin traveling, ya traveling naik mobil ya seperti karavan gitu ya. Terus ngebayangin bahwa kalau saya buat traveling, apa yang harus saya persiapkan? Ya dulu ya saya masih anak kecil banget ya, saya masih bocah waktu itu di umur mungkin belum ya awal-awal SD ya, kira-kira seperti itu ya. Dan saya baru sadarnya sekarang ya, kenapa saya punya pikiran seperti itu. Ya, jadi saya membayangkan kalau saya mau traveling, ya naik karavan, ya apa yang harus saya persiapkan ya. Jadi saya membuat list dalam pikiran saya. Oke, harus ada pertama harus dipersiapkan tangki bensin yang gede. Jadi kalau nggak ketemu pom bensin, ya jangan sampai mobil itu mogok. Ya, perhatikan pikiran saya menyusun sesuatu untuk mempersiapkan saya terkait dengan survival itu. Kedua, dalam pikiran saya waktu kecil ya masih bocah itu, nah bilang apa? Saya harus membeli sebanyak mungkin makanan-makanan kaleng yang ada di supermarket ya. Ya karena masih bocah ya ingetnya saya harus nyiapin coklat, permen yang banyak ya kan. Supaya apa? Kalau saya traveling ke luar kota kan jarang nih ketemu supermarket ya. Jadi persediaan coklat saya, persediaan permen saya banyak. Ya saya nggak perlu khawatir lagi dengan hidup saya. Nah, ditarik dari pelajaran ini teman-teman, itulah cara pikiran kita ya untuk berusaha mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan survival-nya kita. Ya, kita teman-teman menyadari apa enggak ya? Tapi tiap orang desainnya bisa beda-beda, enggak semua yang seperti saya. Ya kan, jadi kayak mengantisipasi sesuatu terlebih dahulu sebelum itu terjadi sudah punya backupnya. Ya, misalnya kunci motor atau kunci mobil ya, itu kan adalah benda yang seringkali hilang ya. Kadang-kadang kita pulang ke rumah lupa itu taruh di mana ya kan. Nah, antisipasinya apa yang dilakukan? Antisipasinya adalah membuat serep dan meletakkan serep itu di tempat yang kita tahu. Bahkan mungkin serep itu kalau bisa dibikinnya nggak cuma satu, dua, ya buat backup. Nah, itu adalah motivasi, cara pikiran kita untuk mempersiapkan diri terkait dengan survival-nya kita. Gitu. Ya, bukan berarti
pikiran kita selalu khawatir dan khawatir, enggak. Tapi pikiran kita mencari cara supaya ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, sudah ada antisipasinya. Ya, kira-kira gitu Bro William. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau masih bingung tanya lagi, nggak apa-apa. Oke, hari ini mungkin yang hadir nggak banyak, tapi pertanyaannya lumayan cukup tajam ya hari ini ya. Saya appreciate teman-teman. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman, silakan. Boleh kalau mau unmute ya, misalnya malas ngetik mau unmute juga boleh. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada nggak? Ada Bro William, Coach Albert kapan ya bisa belajar di dalam soal yang merah? Nanti minggu depan kita akan keluarkan beberapa program-program ya terkait living your design, kemudian untuk yang sertifikasi human design juga kita akan perbaharui, kemudian kita juga akan buka akademi human design Indonesia yang lebih lengkap, ada course-nya ya minggu depan ya, kita minggu depan ya mungkin akhir minggu depan lah, mungkin kita akan umumkan soal itu ya. Kalau soal yang merah itu dalam loh, siap, yakin. Coach ya, coach Zoom ya tetap ya, iya Zoom, karena peminatnya banyak yang dari luar Jakarta, seluruh Indonesia. Jadi kita lebih Zoom tetap yang paling efektif ya. Ya ada beberapa sih yang minta saya offline juga ya. Cuma offline tuh ada beberapa keterbatasan juga sih. Zoom yang tetap paling oke sebenarnya. Oke, teman-teman ada yang bertanya lagi? Pertanyaan lagi? Atau udah pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Ada yang bertanya lagi nggak? Ada? Nggak ada? Oke, info-infonya yang tadi kabarin ya. Ntar kita akan update di Instagram, kita update di Facebook Group. Oke, kalau tadi get kreativitas maksudnya apa? Itu get nomor 1 ya. Bener nggak? Saya tanya dulu nih. Yang ditanya supaya saya nggak salah menjawab. Ya, kalau tanya get kreativitas, saya yakin tuh get nomor 1. Coba saya memastikan dulu apakah itu get yang dimaksud. Coba, saya pengen tahu. Ya, gerbang kreativitas. Benarkah get 1 yang dimaksud? Kalau iya, maka saya akan kasih teman-teman sebuah slide terkait dengan get 1. Ya, get 1 ya. Loh, yang nanya kan Kak Lestari, yang jawab Kak Susan. Ya, iya get 1 ya, ini saya sharing. Get 1 itu adalah ya gerbang unik. Kenapa ada kata kreativitas? Karena itu berasal dari heksagram 1 I Ching. Ya, yang namanya sang kreatif. Kalau di human design ya bisa kreativitas, bisa unik ya, atau satu bentuk ekspresi diri. Ya, jadi ini saya sharing draft buku saya yang terbaru ya, yang mudah-mudahan nanti bisa keluar di awal Oktober mungkin ya. Takut nggak keburu ini karena masih editing. Ya, ini gerbang 1 adalah menggambarkan potensi unik dan kreativitas yang tak terbatas di dalam diri seorang. Inilah sumber energi kreatif unsur yang. Ya, ini kita ngomongin yin yang ya. Jadi unsur yang paling kuat di antara semua gerbang human design yang ada, di mana gerbang ini memiliki kreativitas yang bisa menarik dan memikat banyak orang ya, intinya gitu ya. Tapi kreativitas ini tidak bisa diduga dan tidak bisa dijadwalkan. Dan yang menariknya gerbang 1 ini adalah dia punya kemampuan ya,
kemampuan kreativitas ini akan cenderung muncul karena dorongan internal yang di mana seseorang memang benar-benar ingin berkreasi, ingin mengekspresikan diri. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan materi. Ya, itu gambaran dari gerbang satu kreativitas. Ya, ini saya kasih intip bocoran buku saya yang terbaru ya. Itu tentang gerbang satu. Oke, Kak Gani bilang, kok tanya tentang IC Rectangle Cross Consciousness 535. Ini boleh lihat di ini ya, di PDF yang 3 halaman tuh. Ya, itu sudah ada penjelasan singkatnya di sana. Saya cenderung kalau tanya ini, saya nggak hafal. Saya benar-benar nggak hafal karena increase cross itu ada 192 dikali 6. Ya, saya nggak hafal semua. Jadi coba dilihat di bagian misalnya input data di humandesignindonesia.com, kan bisa download PDF 3 halaman. Nah, itu nanti ada penjelasan singkatnya, tinggal dibaca di situ. Saya nggak hafal kalau misalnya disuruh tanya ini. Ini juga masuk ke dalam rencana saya dalam buku ya. Nanti akan ada buku tentang increase cross sendiri ya. Terbitnya kapan? Nggak tahu, mungkin akhir tahun ya. Di sana ada, saya nggak hafal satu-satu. Tapi saya sudah sediakan semua di sana di humandesignindonesia.com kok. Jadi jangan khawatir. Gerbang Asna, Coach, boleh dibocorkan dikit lebih detail. Apa yang mau ditanya gerbang Asna? Gerbang Asna itu kan bicara soal analisa, ya, pikiran kita. Ya, tugasnya Asna itu adalah menganalisa, memfilter, terus kemudian mengkalkulasi. Itu tugasnya Asna. Ya, gerbang Asna itu kalau nggak salah ada 6 ya kalau nggak salah. Ini kalau mau tunggu beberapa hari lagi kan di Asna kita ada bahas tentang Asna ya. Sebentar. Kita lihat ya gerbang di Asna. Oke, sebentar. Ini gerbang Asna. Ini kan ada 47, 24, 4, 17, 43. Apa yang mau ditanya di sini? Yang 43 tentang wawasan, 11 tentang ide, 17 tentang opini, 4 tentang analisa. 24 itu apa ya? Aku lupa. Saya lupa. 24, 47. Ini teman-teman bisa lihat sendiri nanti ada di bisa searching kan itu. Saya nggak hafal semua. Coba saya lihat dulu. 24 itu bentar ya teman-teman ya. 24 itu adalah gerbang rasional dan wawasan. Terus 47 itu adalah gerbang konsep ya, konsep dan wawasan juga. Nah, apa yang mau ditanya di sini? Kak Sela beli buku-bukunya ada Topet, iya di Topet. Kita nggak jual di Gramedia, kita jual di Topet, dan setiap pembelian buku pasti ada bonusnya. Ya, bonusnya nggak tanggung-tanggung. Bonusnya itu termasuk di dalamnya adalah rekaman-rekaman video ya. Terakhir saya sudah rubah menjadi course ya, course. Jadi misalnya teman-teman mau tahu generator, itu satu video sendiri. Manifestasi generator, satu video sendiri. Dan kemudian kalau teman-teman beli buku Matriks Sisaan Manusia, teman-teman akan dijamin akan bisa mengikuti ya kelas-kelas saya yang berikutnya ya. Setiap saya mengadakan kelas Human Design Basic ya sampai kepada mekanika kompleks, selama 2 hari teman-teman selalu bisa riset terus ya. Jadi misalnya 2024 nih saya udah mau bikin kelas lagi seperti ini, teman-teman boleh riset lagi terus sebagai bonus teman-teman sudah membeli buku ya. Sampai kapan risetnya? Ya sampai saya bosen nggak mau ngajari mendesain lagi gitu ya. Kak Sela minta linknya di Instagram kita, Instagram Human Design Indonesia ya, coba dicek di sana, itu ada bagian di marketplace ya, ntar lihat di sana.
Ya, linknya ada di IG Human Design. Ya, di bagian marketplace ya, untuk order buku di sana ada. Bro William, maksimalkan 11.56 quotes, padahal suaranya cepat habis karena terkendala sakit. Pertama, pulih dulu dari luka-lukamu. Memaafkan semua orang yang sudah membuatmu sakit dan terkondisioning seperti ini. Pertama, pulihkan ini dulu, ya, karena itu pasti ngefek semua. Jadi itu kendala di situ dulu. Kalau sudah, baru ntar kita susun lagi rencana berikutnya. Gitu, Bro William. Kalau Stari, tubuh dan jiwa, itu kan ada simbol-simbol angkanya. Iya, simbol-simbol dan angkanya itu adalah alasan mengapa gerbang-gerbang kita tuh aktif. Kalau Kak Lestari cek, ya, misalnya gerbang berapa, misalnya punya gerbang 11 aktif. Lihat, gerbang itu warna hitam atau merah. Kalau warna hitam, cek di bagian yang hitam, jiwa. Kalau di merah, ya cek aja di bagian apa namanya, bagian desain, ya, yang merah. Nah, gerbangmu itu bisa aktif karena ada planet, yaitu sebelum planet ya. Pada saat dirimu lahir, itu ada planet-planet yang mengaktifkan gerbangmu. Dan planet itu memiliki energi. Itu penjelasannya. Ya, kalau penjelasan detailnya, saya nggak hafal semua, itu di buku ada semua kok, aman ya di sana. Bisa cek di sana. Ya, kita di Human Design Indonesia kita menggunakan bukan cuma 13 planet, tapi kita menggunakan 15. Ada 2 planet tambahan, yaitu Chiron dan Black Moon Lilith. Dan 2 itu tidak mengaktifkan kita punya diagram Human Design, tapi ya, memberikan pengertian dan tambahan informasi tentang kita, tentang sifat-sifat tersembunyi kita, tentang apa yang kita selama ini simpan dalam hidup kita. Di sana sudah ada semua. Oke, ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan cukup ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa terjawab dari pertanyaan ini. Karena sudah jam 9. Atau mau ada satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi sebelum terakhir? Ada? Kalau memang ada satu pertanyaan lagi, sebelum saya akhiri. Ada? Kalau nggak ada, maka saya pamit undur diri, teman-teman. Sampai ketemu di acara Ask Me Anything About Human Design ya di minggu depan, setiap minggu malam jam 8 sampai jam 9. Dan sebelumnya kita akan awali dengan kontemplasi Gene-Keys terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar soal Gene-Keys ya, bisa ikut lebih awal di jam 7 ya, jam 8 ini terbuka untuk umum dan free. Teman-teman bisa ikut ya, buat teman-teman yang mau belajar Gene-Keys, mau tahu lebih dalam. Setiap seminggu sekali kita akan bahas satu kunci ya, satu kunci di mana matahari sekarang sedang memberikan energinya yang paling kuat di kunci tersebut atau di gerbang tersebut ya. Jadi teman-teman bisa sambil ngintip pengen tahu Gene-Keys kayak gimana ya, datang 1 jam sebelumnya di link Zoom yang sama. Oke, Kak Reni, apakah asli dan kontemplasi ada rekamannya? Ya, rekaman selalu ada, tenang aja. Pasti nanti dibagiin. Ya. Oke, teman-teman, saya undur diri, saya mohon pamit. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas besok. Bye-bye semua. Dah.